Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Semangat sekali ya pagi hari ini. Ya, biasa kita kalau mau pembelajaran kita harus diawali dengan doa. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum belajar juga Pak Guru akan absen dulu ya, biar Pak Guru hafal dalam nama-nama kelas 6 yang baru. Pertama, Agus Riansa mana? Hadir. Amel Amelia, Hadir. Dea Anugrah Indah, Vita Askia, Hadir. Jias Esa Nurasi, M Sultan Nuradin, Hadir. Zidan Ibrahim, Hadir. Maulana Akbar Bahawi, Hadir. Maidana Jmi Syafira, Hadir. Muhammad Labib, Hadir. Naif Arya, Hadir. Nazza Laila, Reza Suradi, Hadir. Randy Hidayat, Hadir. Ridho Ratim, Hadir. Tiara Oriza, Hadir. Zahratun, Hadir. Zaka. Hadir. Alhamdulillah semua ya bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu pelajaran apa ya kalian ya? Pelajaran apa hari ini ya? Al-Akhlaq kelas 6 biasa. Nah, kita mengawali di pelajaran hari ini yang kita lakukan hari ini mengawali dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah sudah pernah kalian dengar dan sudah pernah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Ada yang tahu arti kalimat thayyibah? Yang bisa acuh, aku pengen acuh. Apa Mel? Ucapan yang baik. Iya, ucapan yang baik. Kalimat thayyibah di kelas 5 ada yang pernah masih ingat enggak? Apa saja? Lupa. Wah, lupa. Di kelas 5 ada kalimat tarjih, ada ya? Apa tarjih bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kalimat tarjih adalah bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang di kelas 6 akan bertemu dengan kalimat thayyibah lagi. Kalimat thayyibah apakah yang ada di pelajaran kelas 6? Kita lihat di pelajaran sekarang, yaitu tentang memohon ampun atau astagfirullahaladzim. Temanya bersihkan hati dengan memohon ampun. Yang pertama yaitu tentang pengertian istighfar. Sudah pernah dengar kata istighfar? Coba dibuka di bukunya. Ya, kalau dicatat belum tahu tapi nggak mau buka buku. Dicatat ya.
Sudah juga bukunya? Sudah. Pengertian istighfar. Ada yang berani membaca? Ada yang berani membacanya? Siapa yang berani ngacung? Coba dibaca keras, Kek. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dosa dan salah. Lafaz istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Nah, ini lafal istighfar adalah Astagfirullahaladzim. Jadi ketika tanya, kamu tahu nggak kalimat istighfar? Tahu apa bacanya? Astagfirullahaladzim. Ya. Lafal istighfar artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Nah, jadi kalimat istighfar ini sangat penting untuk kita sebagai umat manusia yang selalu berbuat salah, ya, untuk mohon untuk dapat ampunan dari Allah. Ya. Kapan kalimat istighfar itu diucapkan? Setiap detak jantung kita istighfar perlu diucapkan, karena setiap detak jantung kita juga kita berbuat salah. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah. Karena itu setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Ya. Seperti detak apa itu ya, bertasbih ya. Nah, ketika ini ya, detak jantung kita kan bunyi kan ya, deg, astagfirullahaladzim, deg, astagfirullahaladzim. Itu sebagai hitungan. Terus karena istighfar merupakan bentuk bertobat kepada Allah SWT, namun dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Jadi dengan istighfar saja tidak cukup kalau kita tidak menyesali perbuatan kita. Mentang-mentang dengan kalimat istighfar itu Allah bisa mengampuni kesalahan manusia, kita tidak tidak melakukan penyesalan. Harus penyesalan, karena kita butuh mau minta ampun pada Allah harus secara batin. Kita harus menyesali apa yang telah kita perbuat. Tuh, ketika kita mau minta ampunan dari Allah. Istighfar kalimat yang sangat banyak, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari, setiap selesai sholat. Istighfar selalu diucapkan sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan kalimat istighfar, setelah tidak langsung kita sudah bertobat, tapi dengan sungguh-sungguh, jangan buat main-main. Jangan kita minta diampuni dosanya, tapi ketika kita mohon pada Allah dengan nada yang bermain-main, hatinya tidak tenang. Hati dan lisan harus bersatu, menyerahkan segala sepenuhnya kepada Allah atas apa yang terjadi di diri kita, terutama dalam berbuat salah. Ya, jadi dengan keikhlasan yang hebat kita panjatkan ampunan kita, atau kita panjatkan doa kita kepada Allah agar semua yang kita lakukan diampuni sekalian. Terus luasnya ampunan Allah SWT, rahmat dan ampunan Allah SWT sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertobat, meskipun dosa seorang hamba sebesar gunung. Nah, ya, sebesar apapun dosa umat manusia, Allah tetap memberikan maaf dengan yang sangat hebat, bukan secara cuma-cuma atau secara tidak ikhlas. Manusia setiap hari berbuat salah dan dosa, tapi Allah dengan luasnya ampunan Allah, Allah pun memberikan maaf pada hamba-hambanya yang membuat kesalahan. Pak Guru, kalau seorang yang berbuat salah dengan apa itu namanya jadi preman, jadi begal,
sering merampas hak orang lain, itu diampuni enggak? Selagi orang itu mau berserah diri, mau bertobat, Allah masih memberikan ampunan, memberikan maaf. Jadi jangan takut Allah itu akan memberikan apa bahasanya ya? Jangan takut itu apa bahasanya itu Allah tidak memberikan ampunannya. Kita harus berprasangka baik dengan Allah bahwa kita akan diampuni dosa-dosanya. Usaha kita jangan sampai di situ saja. Ketika kita mohon ampun pada Allah, tapi masih banyak cobaan dan ujian, kita menyerah. Jangan terus. Allah itu selalu menguji kesabaran, keimanan manusia. Sampai sejauh mana orang ini akan bersabar dan menghadapi ujian saya. Ya. Sampai mana orang ini menyesali perbuatannya. Itu Allah terus akan menguji. Kalau berhasil, orang itu akan naik derajatnya. Dan orang itu akan diberikan kelapangan rezeki yang selapang-lapangnya. Ya. Diterangkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Jangan tunggu azab itu datang, kamu baru mohon ampun pada Allah. Selagi masih diberi kesempatan kesehatan, kita tundukkan, kita sujudkan kita kepada Allah atas semua apa yang kita perbuat. Sebesar dosa apapun kita jangan selalu mengeluh ataupun takut dengan Allah tidak memberikan ampunan. Sebesar apapun kesalahan kita, dosa sebesar apapun, kita pasrahkan kepada Allah. Usaha bahwa kita itu akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Bagaimana cara kita mohon ampun dan meminta maaf? Yang pertama, yaitu jika kesalahannya kepada Allah SWT, hendaknya memperbanyak membaca istighfar. Jika kesalahannya kepada Allah SWT, kita disuruh beristighfar sebanyak-banyaknya. Umat muslim itu harus membaca istighfar ya, setiap saat. Kalau setiap saat nggak bisa, setiap detak jantung kita nggak bisa, ada kita waktu untuk sehabis sholat. Ya. Tapi jangan bermain-main, benar-benar kamu itu menyesali segala perbuatannya. Sepenuhnya dipasrahkan semuanya pada Allah. Bahwa Allah itu akan memberikan ampunannya. Jangan takut memohon ampun pada Allah. Ya. Terus yang kedua, jika kesalahannya kepada manusia, kita pun harus mohon maaf pada manusia. Kesalahan yang diperbuat ya, kepada sama manusia itu biasanya menjaga gengsi, ya kan? Ya. Bila kita bersalah dengan sama manusia, menjaga gengsi. Kalau dia belum memberikan maaf pada saya pun tidak memberikan maaf pada dia. Ya. Saya mau minta maaf duluan. Yang salah juga dia, masa saya boleh minta maaf? Jangan seperti itu. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita saja memberikan maafnya. Tidak dihitung, tidak bisa dipikirkan dengan akal kita. Setiap kali kita berbuat salah, Allah masih mengampuni. Dan nyatanya kita masih bisa duduk, bisa belajar, ya, dan bisa makan. Coba kalau manusia, contoh Pak Guru orang kaya, ya kan? Jihas orang miskin, dan dia selalu dikasih makan oleh Pak Guru. Dikasih makan, dikasih baju, dikasih apa, intinya Pak Guru sering mengasih. Ketika suatu saat Jihas berbuat salah ke Pak Guru, karena Pak Guru manusia biasa, jadi Pak Guru kan males kan? Jihas
ditolong Pak Guru malah tidak berterima kasih, ya kan? Karena Pak Guru manusia biasa punya rasa jengkel, ya kan? Punya rasa marah, tapi Allah tidak. Setiap hari berbuat salah dengan Allah, Allah selalu mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Tapi manusia itu, Pak, kebaikan manusia itu ada batas, betul ada batasnya. Tidak setiap hari baik, ya. Enggak, ada batas. Tapi kalau kita ya berpegang teguh pada hal yang bersifat, hati kita selalu tenang. Kalau hati kita itu selalu akan memberikan uluran tangan kita, memberikan ampunan yang bagus pada orang lain. Ya. Lanjutnya, hikmah beristighfar. Hikmah beristighfar yang pertama, hati menjadi tenang. Hati diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kelapangan rezeki. Terus selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Ada yang sudah salah tapi sombong ada, Mas Nam. Sudah tahu dirinya salah tapi tidak mau minta maaf. Ada nggak? Ada. Ada. Siapa? Banyak. Banyak. Karena kita manusia biasa. Terus selanjutnya tentang sifat rendah hati dan pemaaf. Orang yang mempunyai kerendahan hati, dia itu jauh dari sifat sombong. Nah, orang mengagungkan diri itu jauh. Kalau kita punya sifat rendah hati, rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seorang tidak menjadi angkuh, tidak angkuh dan tidak sombong. Ya. Kalau kita punya sifat rendah hati, ya, tidak sombong, tidak angkuh, ya. Menyadari kekurangan diri sendiri, tidak seperti kalian dengan Pak Guru, ya. Sudah jelas salah, tapi tidak mau mengakui kesalahan. Tuh, karena tidak punya sifat rendah hati. Kalau orang yang rendah hati, satu kali saja berbuat salah, dia harus menyurutkan tangannya. Ya. Saya minta maaf, saya tadi berkata kasar. Itu orang yang punya sifat rendah hati. Ya. Tidak menunggu-nunggu, ya. Atau besok, nanti tidak. Saat kita berbuat salah, dia harus ingat, dia langsung minta. Beberapa ciri pada seorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, yaitu yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Ada yang ambisi menjadi orang terkenal, pengen jadi artis, pengen jadi juara kelas, pengen jadi bintang kelas, pengen jadi orang yang terkenal di sekolahan. Ada yang seperti itu, ya? Dengan cara yang ini dan itu, saya yang terkenal di sekolahan. Walaupun caranya kotor, saya harus dikenal. Itu salah. Ya. Jangan ya. Kalau kita mau jadi orang terkenal, kita usaha semaksimal mungkin. Ya, dengan kreativitas kita, dengan kemampuan kita, bahwa orang lain itu menilai, oh iya, itu kan memang anak yang bagus, anak yang rajin. Ya. Jadi dia terkenal di sekolahan. Ya. Terkenal di sekolahan itu karena kebaikannya, bukan karena keburukan. Ya. Dia tahu anaknya pintar loh. Dia tahu anaknya nakal, kan? Jadi dikenal hanya dengan kata-kata nakal dan anak-anak pintar. Kalau anak pintar kan enak ya. Itu tadi yang memang anaknya pintar. Jadi dapat breakfast terus. Saya juga kenal dengan si dia. Kalau coba si nakal, itu tuh anaknya nakal. Saya juga nggak suka dengan sifat dia. Anaknya nakal, sombong, kan? Suka ya Mbak? Kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya seperti terjun. Ada sering jangan sering itu ya, mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus, berkata bohong. Kalian kalau ditanya, kalau jawabannya betul, ya, pasti jawabannya dengan nada-nada yang membohongi guru. Ketika tertangkap ini ya, mengambil barang orang lain, jawabannya apa?
saling melempar ini dan itu, si dia ini dan itu, gitu kan? Kalau dia tidak mau mengakui, itu juga tidak baik. Berkata seadanya saja. Kalau memang ia mengambil, ya mengambil. Kalau tidak, saja. Terus tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Tidak memilah-milah dalam pergaulan. Anaknya orang miskin juga kita harus bertemu. Jangan kita berteman milah-milah. Saya mau berteman dengan orang yang kaya saja, yang miskin. No way. Apalagi yang tidak membantunya. Apabila kita melihat tetangga kita yang kurang mampu, jangan mengucilkan, ulurkan tangan. Kalau kita nggak mampu membantu, seenggaknya kita menjaga perasaannya. Jangan sampai keluar dari mulut itu kata-kata yang menyinggung perasaan si fakir miskin. Jangan seperti itu ya, hidup di masyarakat ya. Yang berikutnya ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Tadi Pak sudah terangkan ya, jangan digenggam. Tangan kita menggenggam ketika melihat orang lain kesusahan. Buka tangannya, kita bantu mereka yang kesusahan. Sebagai muslim yang baik, jangan terlalu menggenggam tangan erat-eratnya, tapi buka tangan selebar-lebarnya untuk dia berguna untuk muslim yang lain. Yang terakhir, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk melakukan mereka. Ya. Jangan sungkan-sungkan mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh orang lain. Diberi sesuatu oleh orang lain malah menggerutu. Saya dapatnya seperti ini. Barangnya nggak bagus. Jangan seperti itu. Kita terima, ucapkan terima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah saya dapat bingkisan dari si A. Itu caranya. Jangan dikasih bingkisan setelah dibuka, gini aja saya sudah kuat gini. Nah seperti itu. Ya, itu sama aja tidak bersyukur dan mudah memaafkan. Jangan tunggu hari lebaran atau tunggu besok lebaran. Seketika kita masih mampu memaafkan, kita memaafkan. Nah, setelah pelajaran yang Pak Guru paparkan dari awal sampai akhir, ya, ini ada uji kemampuan. Sebelum uji kemampuan, Pak Guru pengen nanya dengan kalian. Kalimat istighfar tadi bacaannya apa? Diucapkan ketika apa? Apa? Ketika apa? Ketika apa? Ayo. Ketika bersolat. Apa lagi? Ketika berbuat salah. Apa lagi? Ya terus nggak apa-apa. Apa lagi? Ketika kita mau kesalahan, kita ingat dengan Allah melalui lafaz istighfar. Istighfar diucapkan ketika habis sholat bisa, ya. Ketika juga kita setiap hari juga bisa. Sebagai wiridannya. Berikutnya ada uji kemampuan. Nah ini Pak Guru pengen satu anak maju menjelaskan tentang gambar ini. Nah, ada yang berani nggak di kelas 6 ini? Nah, punya mental yang bagus juga dalam memaparkan gambar tersebut. Kalau ada yang bisa, nanti harus acungkan jari ya. Ini gambarnya. Nah, ini ada gambar rangkaian-rangkaian. Coba yang bisa menjelaskan gambar ini, silakan acungkan tangan, acungkan jari. Saya berani? Ayo. Yang berani? Apa? Acungkan yang tinggi. Kalau berani. Gak apa-apa, soalnya juga Pak Guru gak akan ini. Nah, Pak Guru ingin mengukur kemampuan kalian. Bisa gak menjaga seperti ini? Ayo. Siapa? Jidan. Berani maju dan silakan. Rangka dan gambar apa dan? Yang keras. Yang keras. Gambar apa? Pada sedang berantem. Satu lagi ini. Ya. Orang sedang berantem lagi di atas. Berebut ya. Ya berebut. Coba dirangkai. Itu apa saja? Terus habis berantem saling memaafkan.
bertobat. Iya, ya. Tepuk tangan, Jidan. Ini ada gambar. Ini sedang berebut, ini sedang ribut, ini satu tonjokan. Nah, kegiatan ini kan kegiatannya tidak bagus kan? Perbuatan manusia tidak bagus. Nah, seketika kita melakukan perbuatan tidak bagus, segeralah kita mengingat Allah dan meminta maaf kepada sesamanya, lawan berantemnya. Nah, kesini ini gambarnya saling memaafkan. Satu sama lain saling memaafkan. Nah, setelah hubungan dengan manusia itu sudah memaafkan, kita tinggal meminta ampun pada Allah. Menyegerakan kita untuk bersyukur di hadapan Allah, untuk memohon ampunannya agar tobat kita diterima oleh Allah. Ya. Berikutnya, ini ada kesimpulan. Pak Guru pengennya, tak tujuh ya. Kesimpulan satu paragraf. Coba yang berani baca dari sini sampai sini siapa? Kita dibaca kesimpulannya. Di antara kalimat thayyibah adalah istighfar. Lafal kalimat thayyibah istighfar adalah astagfirullahaladzim. Arti kalimat thayyibah istighfar adalah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya, cukup. Nah, sekarang dari anak putra. Sultan, paragraf kedua ini dibaca. Kalimat thayyibah istighfar dibaca ketika bersalah atau berdosa tanpa harus melihat tempat keadaan maupun waktu agar menjadi kebiasaan. Ketika bersalah atau berdosa membaca kalimat thayyibah istighfar maka harus dibiasakan sehari-hari. Iya. Berikutnya si Jias. Umat Islam yang bersalah atau berdosa baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia, di samping membaca istighfar adalah segera meminta maaf, bertekad tidak mengulangi dan menutup dengan perbuatan baik. Iya, kesimpulan ini ya bahwa kalimat thayyibah istighfar itu untuk menyegerakan kita untuk memohon ampun pada Allah dan tidak mengulangi ya dengan menutup dengan perbuatan baik. Iya. Sampai di sini ada yang mau tanya tentang pembelajaran kalimat istighfar? Sudah jelas? Jangan lupa ya, sehabis pelajaran ini nanti pada pertemuan berikutnya Pak Guru akan mengulas lagi atau menanyakan kepada kalian tentang materi ini, jadi dipelajari di rumah ya. Nanti ketika bertemu lagi dengan Pak Guru akan tanya, dia jawab apa enggak di pelajaran berikutnya ya. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal-soal pada kalian sebagai bentuk mengukur kemampuan setelah menerima pelajaran dari Pak Guru. Ini ada sebuah tugas yang kita kerjakan. Kerjakan nanti di jam kedua sehabis istirahat. Nanti kumpulkan ke Pak Guru. Jangan contek menyont. Sendiri-sendiri. Di sini ada beberapa soal itu dikerjakan, silakan kasih nama, kelas, mata pelajaran, hari dan tanggal. Siap ya? Siap. Jam pertama sudah habis, jadi Pak Guru bagi dulu soal-soalnya, nanti dikerjakan terus dikumpulkan sehabis istirahat. Ya, itu sudah di tangan kalian semua. Silakan nanti dikerjakan karena berhubung jam pertama itu sudah habis, juga mendekati waktu istirahat. Pak Guru, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di jam kedua terus habis istirahat. Dari Pak Guru cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.